Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allahu jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani al-ahibba, jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita akan melanjutkan bahasa kita tentang Sirah Nabawiyah, yang mana pada kesempatan yang lalu kita telah menyelesaikan kisah tentang masuknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah, yang mana kita tahu bahwasanya pada hari Senin di bulan Rabiul Awal, tanggal 8 Rabiul Awal, yang berarti tahun ke-14 dari kenabian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tiba di Kuba. Dan kita juga sudah tahu bagaimana antusiasme para penduduk Madinah di saat mendengar bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berhijrah meninggalkan kota kelahirannya Makkah menuju ke kota Madinah, sehingga beberapa hari, kurang lebih 1 mingguan, mereka setiap habis subuh mereka pergi ke jalan-jalan yang diperkirakan jalan itu adalah jalan yang akan dilewati atau dimasuki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai menjelang zuhur. Mereka kembali lagi, terus seperti itu berhari-hari mereka lakukan, sampai kita tahu bahwasanya orang yang pertama kali melihat kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang Yahudi. Kenapa orang Yahudi? Karena orang Yahudi adalah orang yang kaya-kaya yang tinggal di Madinah, karena perekonomian itu dikendalikan atau dikuasai oleh mereka, sehingga rumah-rumah mereka itu kebanyakan bertingkat-tingkat, sehingga dari tingkat yang paling tinggi disitulah orang Yahudi ini yang pertama kali melihat kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga orang Yahudi ini tidak bisa menahan dirinya karena tahu bahwasanya para penduduk Madinah ini tiap hari itu berharap bisa menyambut kedatangan seseorang yang mereka tunggu-tunggu, sehingga orang Yahudi ini tanpa terasa langsung mengeluarkan suaranya yang sangat keras, memanggil para ahli Madinah, wahai para penduduk Yathrib, ini adalah seseorang yang kalian tunggu-tunggu. Maka saat itulah mereka keluar, baik laki, perempuan, anak kecil, orang dewasa, menyambut kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para penduduk Madinah itu kita tahu bahwasanya mereka itu bukanlah orang yang kaya-kaya. Rata-rata mereka itu adalah secara ekonomi itu adalah biasa-biasa. Namun saking besarnya semangat mereka itu menyambut tamu yang paling disegani, tamu yang paling diharapkan, tamu yang paling mereka cintai itu, setiap orang itu, setiap desa, setiap kampung itu berlomba-lomba untuk menerima
tamu atau menjadi tuan rumah atas kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun setiap kali kepala desa atau kepala kampungnya itu memegang tali kendaraan onta yang dikendarai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu Rasulullah tidak memperkenankan, karena berkata kepada mereka, biarkanlah kendaraan ini berhenti dengan sendirinya, karena kendaraan ini sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga onta ini akhirnya berhenti dan nimbruk di tanah. Kemudian di situ dia tolak-toleh ke kanan ke kiri, kemudian berdiri lagi, berjalan lagi, kemudian beberapa meter dari tempat tadi berhentinya tadi itu kembali lagi ke tempat semula. Maka ini adalah pertanda bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu akan bertamu atau tinggal di rumah yang paling dekat dengan tempat tersebut. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik di kitab Imam Bukhari, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para penduduk Madinah, rumah siapakah yang paling dekat dengan tempat ini? Maka saking gembiranya sahabat Abu Ayyub Al-Ansari dengan wajah yang penuh dengan keceriaan berkata dan menghampiri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, rumah saya ya Rasulullah yang paling dekat dengan tempat ini. Itu adalah rumah saya dan itu pintunya sudah terbuka atau juga sudah kelihatan dan paling dekat dari tempat ini. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tinggallah di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Kemudian di antara kisah di rumah Abu Ayyub Al-Ansari itu adalah rumah Abu Ayyub Al-Ansari itu 2 tingkat, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih untuk tinggal di bawah supaya tidak mondar-mandir naik turun apabila ada kunjungan dari para sahabat. Nah, namun Abu Ayyub Al-Ansari ini merasa tidak nyaman karena dia dan keluarganya itu berada di atas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khawatir dikatakan kayak kurang ajar atau bodoh gitu ya. Akhirnya pamitan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, alangkah baiknya sekiranya antum di atas, kami sekeluarga di bawah. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bersedia, tetap memilih di bawah karena sebab tadi yang kita sebutkan, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada tetap di lantai bawah. Namun Abu Ayyub Al-Ansari terus berhati-hati, bahkan dipilihlah tempat yang sekiranya tidak pas di bawah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian semua peralatan yang ada, entah itu dari pakaian atau tikar atau apa, itu benar-benar dirapatkan, khawatir ada air atau suatu makanan terjatuh kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beberapa hari dari kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang nanti kita baca, wa ba'da ayyamin wa shalat ilaihi zawjatuhu Sauda. Beberapa hari kemudian tiba pula lah ke Madinah itu istri beliau yang bernama Sauda, wa bintahu Fatimah wa Ummu Kulthum, dan kedua putrinya yaitu Fatimah dan Ummu Kulthum. Tentunya putri Ruqayyah itu mungkin belum datang ya, karena beliau sama suaminya Sayyidina Utsman belum masih di perjalanan dari Habasyah ke Madinah.
kemudian wa Usamah bin Zaid wa Ummu Aiman, wa kharaja ma'hum Abdullah bin Abi Bakar bin Iyali Abi Bakrin wa minhum Aisyah. Kemudian di waktu itu juga Ummu Aiman, kemudian juga Abdullah putra Abu Bakar As-Siddiq juga memimpin perjalanan yang membawa keluarga Abu Bakar As-Siddiq. Di antara rombongan yang ikut serta di bawah pimpinan Abdullah bin Abi Bakar itu adalah Aisyah radhiyallahu anha, wa baqiyat Zainab inda Abi Al-As. Namun Zainab itu tidak bisa berhijrah ke Madinah. Kenapa? Lam yumakkinha minal khuruj inda Abi Al-As, lam yumakkinha minal khuruj hatta hajarat ba'da Badr. Kenapa? Karena Zainab itu ditahan oleh ayahnya, keluarganya Abul As, dan tidak memperkenankan keluar untuk hijrah. Namun beliau ini bisa hijrah di tahun kedua setelah perang Badar. Qalat Aisyah berkata, lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah wa'aka Abu Bakr wa Bilal. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap di Madinah dan tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari, tentunya Rasulullah belum membuat rumah, sehingga tempat tinggal sementara itu adalah rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Nah, itu Abu Bakar, ayah beliau, dan Bilal itu sakit panas, greges, warang, ya istilahnya bahasa kita itu warang. Fatafalat alaihima, maka Aisyah ini masuk menjumpai ayahnya dan Bilal. Fakultu, maka aku katakan, ya abati kaifa tajiduka, wahai ayahku, bagaimana engkau dapati dirimu. Wa ya Bilal kaifa tajiduka, wahai Bilal, bagaimana engkau dapati dirimu, maksudnya bagaimana kondisimu, apa kabar, apakah engkau kondisi baik atau sehat. Qalat fakana Abu Bakrin idza akhadatul huma yaqul, dan Abu Bakar di saat ia terkena panas ia mengatakan kullu mri'in musabbahin fi ahlihi wal mautu adna min syiraqi na'lihi. Ini adalah ucapan yang menunjukkan bahwasanya beliau itu sedang sakit. Aku ini sedang sakit, tidak enak badan. Begitu pula Bilal juga melantunkan bait-bait syair yang menunjukkan dia itu tidak enak badan, menunjukkan dia itu tidak betah tinggal di Madinah, menunjukkan bahwasanya Bilal itu teringat tempat yang biasa ia tinggali, maksudnya teringat Makkah. Jadi wajar ya kalau kita umpamanya melakukan perjalanan ke daerah lain, kemudian kita sakit, apa yang kita pikirkan? Maksudnya kita pikir di rumah kita, berangan-angan sekiranya kita sakit itu ada di rumah. Jadi tidak enak seseorang yang sebagai orang asing namun kondisinya tidak sehat. Ini yang terjadi dengan beberapa sahabat, tidak hanya sekedar Abu Bakar dan Bilal, tapi beberapa sahabat juga sakit. Maksudnya Madinah itu kurang cocok bagi mereka. Qalat Aisyah, maka Aisyah berkata, fajitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuhu, dan aku mengabarkan kepada beliau kondisi ayahnya Bilal dan beberapa sahabat. Maka faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata dan berdoa, Allahumma habbib ilaina Madinah, ya Allah jadikanlah Madinah itu menjadi cinta kepada kita. Jadi Rasulullah meminta supaya Allah
menjadikan Madinah itu cinta kepada Rasulullah dan kaum muslimin, kahubbina Makkah atau asyadda hubban, seperti kecintaan kita kepada Makkah, atau lebih cinta lagi kepada Madinah dibandingkan Makkah. Wasahihha, dan jadikanlah Madinah ini adalah tempat yang sehat. Wabarid fi so'iha, dan berkahilah takaran penduduk ahli Madinah. Wa muddiha, dan mudnya, takaran dan timbangan semoga diberkahi. Wangkul humaha faj'alha bil juhfah, dan pindahkanlah ya Allah penyakit panas ini ke tempat lain, yaitu ke Juhfah. Jadi Juhfah ini adalah sebuah tempat yang tidak ada penduduknya di sekitar Madinah, di luar Madinah. Bahkan di dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW setelah mendapatkan kabar ini dan mendoakan yang seperti ini, malam harinya beliau bermimpi. Di dalam mimpinya itu melihat seorang wanita, namun wanita ini hitam, dan wanita ini keluar dari Madinah dan mengarah ke Juhfah. Ini memberikan arti bahwasanya Madinah itu sudah aman, penyakitnya sudah Allah pindah ke tempat yang lain, sehingga Madinah itu adalah tempat yang paling tepat bagi kaum muslimin, tempat yang enak untuk ditempati, dan Allah berubahnya menjadi tempat yang cinta kepada kaum muslimin. Ila huna intaha qismun min hayati sallallahu alaihi wasallam wa tamma dawrun min ad-da'wah al-islamiyah wa huwa dawrul makkiyah. Sampai di sinilah itu selesai bagian dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sempurnalah bagaimana alur cerita dakwah Islam, yaitu adalah alur cerita dakwah yang di Makkah. Kita akan memasuki kehidupan di Madinah. Al-halatur rahina fil Madinah inda al-hijrah. Kondisi yang terkatung-katung di Madinah di saat hijrah tiba. Lam yakun ma'na al-hijrah wa takhallusu minal fitnati wal istihza'i fahasab, bal kanatil hijratu ma'a hadha ta'awunan ala iqamati mujtama'in jadidin di baladin amin. Bukanlah makna hijrah itu hanyalah membebaskan kita, membebaskan kaum muslimin supaya terbebas dari siksaan, dari celaan, dari cemoohan, dari ancaman. Tidak itu saja tujuan daripada hijrah, namun ada tujuan yang lainnya. Apa tujuannya? Balkana hijrah ma'ahada ta'awunan ala iqamati mujtama'in jadid fi baladin amin. Di antara tujuan dari hijrah itu adalah saling membantu dalam membentuk masyarakat yang baru di tempat yang baru dan aman. Nah, ini tujuan dari hijrah itu tidak hanya sekedar menyelamatkan diri, akan tetapi berusaha mewujudkan sebuah wilayah, sebuah kemasyarakatan yang saling menggalang kekuatan di tempat yang aman, tidak ada musuh. Beda dengan Makkah. Walidzalika asbaha fardhan ala kulli muslim qadirin ay yushima fi bina'i hadzal watanil jadid. Sehingga hijrah ini itu hukumnya menjadi fardu ain
kewajiban bagi setiap muslim yang mampu, tidak ada halangan, tidak ada kendala, maka ia wajib untuk pindah, untuk datang dan bersatu di tempat yang baru, di kota yang baru. Wa ayyubdila juhdahu fi tahsinihi wa rif'ati sya'nihi. Bahkan setiap muslim itu hendaknya memperjuangkan segala dayanya dalam membela tempat baru ini dan mengangkat derajatnya. Jadi ini adalah di antara tujuan berhijrah. Wala syakka anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal imamu wal qaidu wal hadi fi bina'i hadzal mujtama. Dan tidak diragukan lagi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah imam. Itu dalam menentukan bagaimana cara membangun masyarakat ini. Wa kanat ilaihi azimatul umur bila niza. Tentu kepemimpinan ini hanya ada di tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini adalah sesuatu yang tidak ada khilafnya. Semua sepakat bahwasanya pimpinan kaum muslimin satu-satunya itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wal aqwamul lati kana yuwajihuha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fil Madinah kanat ala thalathati asnaf. Kemudian bentuk manusianya yang ada di Madinah yang dihadapi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada 3 macam. Ada 3 macam. Yakhtalifu ahwalu kulli wahidin minha binisbati ilal akhir ikhtilafan wadhiha. Nah, 3 jenis atau 3 macam dari manusia penduduk Madinah itu tentu berbeda-beda. Antara yang satu dengan yang lainnya itu jelas berbeda, dengan perbedaan yang sangat jelas. Wa kana yuwajihu binisbati ila kulli sinfin minhum masaila adidatan ghairal masail allati kana yuwajihuha binisbati ila al-ukhra. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akan menghadapi setiap kelompok itu dengan berbagai macam permasalahannya, dan setiap jenis tadi itu berbeda dengan masalah-masalah yang akan dihadapi oleh kelompok yang lainnya. Wa hadhil asnaf at-thalatha hiya. Nah, 3 jenis manusia ini adalah: 1. Ashabuhu suffatul kiram al-bararah radhiyallahu anhum. Yang pertama, jenis manusia yang ada di Madinah itu tentu adalah para sahabat beliau. Dan sahabat ini ada 2 macam, yaitu dari kaum muhajirin, pendatang dari Makkah. Yang kedua adalah kaum muslimin yang asli penduduk Madinah, yang disebut dengan Al-Ansor. Kemudian yang kedua, kelompok yang kedua ini adalah al-musyrikun alladzina lam yu'minu ba'du wa hum min samimi qabailil Madinah. Penduduk asli Madinah namun mereka bukan orang Islam. Mereka non-muslim, bahkan mereka itu orang musyrik, dan mereka itu asli penduduk Madinah. Yang ketiga, bukan kaum muslimin, bukan penduduk asli Madinah yang masih syirik. Yang ketiga ini adalah pendatang, yaitu bangsa Yahudi. Jadi penduduk Madinah itu ada 3 macam: kaum muslimin, orang musyrik, kemudian Yahudi. Nah, kita akan memasuki permasalahan-permasalahan. Wal masailul lati kana yuwajibuha binisbati ila ashabihi huwa anna dhurufal Madinah binisbah ilaihim kanat takhtalifu tamaman an dhurufil lati marru biha fi Makkah. Nah, sekarang permasalahan-permasalahan yang akan dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mengurusi para sahabatnya. Tentu permasalahan-permasalahan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
itu berbeda dengan permasalahan-permasalahan mereka di saat ada di Makkah. Di Makkah permasalahannya tersendiri beda, di Madinah beda. Fahum fi Makkah wa in kanat tajma'uhum kalimatun jami'ah wa kanu yastahdifuna ila ahdafin muttafiqah illa annahum kanu mutafarriqina fi buyutat syatta. Kalau di Makkah kaum muslimin ini memang mereka bersatu. Ada sebuah kalimat yang bisa mempersatukan mereka. Apa ya kalimat tauhid itu? Dan mereka berusaha untuk mencapai satu tujuan yang disepakati. Apa tujuan yang disepakati? Tentu adalah mengamalkan ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Akan tetapi mereka tidak mampu melaksanakan ajaran-ajaran ini secara bersama-sama, bareng-bareng, seperti sholat berjamaah. Tidak bisa di Makkah karena kondisinya tidak aman. Mereka mengamalkan ajaran Islam itu sendiri-sendiri, bahkan sembunyi-sembunyi di rumah mereka masing-masing. Dan rumahnya itu tentu adalah bukan dalam satu kampung saja, akan tapi mereka terpecah-pecah. Ada di kampung ini, ada di kampung sana, ada di desa sana, dan seterusnya. Bisa dipahami ya? Ini permasalahan para sahabatnya di saat berada di Makkah. Makhurina adillah matrudin, yaitu mereka dikuasai oleh kelompok lain, mereka dihinakan, bahkan mereka sering diusir. Lam yakun lahum minal amri syai', mereka tidak bisa memiliki peran, bahkan untuk mengatur, jangankan mengatur orang lain, mengatur sesama kaum muslimin di Makkah itu sulit. Wa inna ma kana al-amru biyadi a'daihim. Kenapa? Karena ketentuan-ketentuan itu berada di tangan musuh-musuh mereka fiddin, dalam masalah agama. Falam yakun haula'il muslimun yastati'una an yuqimu mujtami'an islamiyyan jadidan bimawaddihi allati la yastaghni anha ayyu mujtama'in insaniyyin fil alam. Sehingga mereka kaum muslimin itu tidak mampu untuk melaksanakan kegiatan Islam itu secara bersama-sama dengan materi-materi yang semestinya. Kenapa? Karena tidak mungkin mereka lakukan. Walidzalika nara as-suwar al-makkiyah taqtasiru ala tafsiril mabadi al-Islam. Oleh sebab itu kita melihat surat-surat Makkiyah seperti di dalam Al-Quran, yang namanya surat Makkiyah itu hanya sebatas tentang penjelasan-penjelasan yang pokok-pokok saja. Maksudnya bahasanya itu hanya masalah akidah, masalah keyakinan, wa ala tasyri'at allati yumkinul amalu biha li kulli fardin wahdah. Ya mungkin ada amalan-amalan syariat, namun amalan-amalan ini bisa dikerjakan oleh sendiri-sendiri. Wa 'alal haqqi 'alal birri wal khairi wa makarimil akhlaq. Kemudian anjuran untuk berbuat baik, berbuat kebajikan dan akhlak yang mulia. Wal ijtinab 'anil radha'ili wad danaya, dan menjauhkan diri dari hal-hal yang mungkar, hal yang merendahkan diri dan yang tercela. Amma fil Madinah bahkan amrul muslimina bi aidihim mundu awwal yaumin. Namun di Madinah beda tempatnya sudah. Semua urusan itu sudah tergantung kaum muslimin. Tidak ada penghalang. Mau melakukan amalan ini secara bersama-sama, melakukan peribadatan dengan bareng, sholat berjamaah bisa. Sejak mereka datang ke Madinah itu sudah ada kesempatan seperti itu. Walam yakun alaihim saitaratu ahadim minan nas. Tidak ada satu kekuatan pun yang
mengatur mereka. Maksudnya dari lawan yang berbeda keyakinannya. Faqad ana lahum aywajihu bimasailil hadarati wal imron. Sehingga apa? Tiba saatnya bagi mereka itu untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang mengarah kepada kemajuan, baik kemajuan secara perbuatan, keilmuan ataupun secara bangunan. Mereka bebas mau membangun apa? Memiliki kebebasan. Wa bimasailil ma'isyati wal iqtisad. Bahkan secara kemajuan ekonomi dan lapangan penghidupan itu mereka bebas. Tidak ada orang yang mengekang kebebasan mereka dalam masalah kehidupan dan ekonomi. Wa bimasailis siyasati wal hukumah. Masalah-masalah siasat, politik dan pelaksanaan hukum itu tidak ada kendala. Wa bimasailis salami wal harb. Permasalahan perang, damai atau apa itu semua tergantung kaum muslimin. Wa tanqihil kamil fi masailil halal wal haram wal ibadati wal akhlaq wa ma ila dzalika min masailil haya. Baik itu penggabungan antara halal dan haram, masalah-masalah kehalalan apakah ini haram, masalah-masalah ibadah, masalah-masalah akhlak atau apapun dari masalah-masalah kehidupan. Mereka itu bebas, tidak ada kendala untuk melaksanakannya. Karena qad ana lahum ayyakunu mujtami'an jadidan. Mereka itu sudah tiba waktunya untuk membentuk masyarakat yang baru, mujtami'an islamiyan, yaitu masyarakat yang Islami, yakhtalifu fi jami'i marahilil hayat anil mujtama'il jahili, yang mana mereka pastinya akan berbeda dari semua tingkatan kehidupan dari masyarakat jahili. Wa yamtazu an ayyi mujtama'in yujadu fil alamil insani. Bahkan mereka memiliki kelebihan yang sangat baik dibandingkan kondisi seluruh manusia. Jadi kaum muslimin di Madinah itu benar-benar sudah sempurna masalah kebebasannya dan perkembangannya. Wa yakunu mumathilan lid-da'watil islamiyah allati 'ana lahal muslimuna alwanan minan nikal wal 'adzab tilata asyri sanawat. Dan mereka bisa berkiprah dalam memperjuangkan dakwah Islamiyah sebebas-bebasnya, yang mana dulu mereka itu benar-benar menderita sehingga menghadapi berbagai macam warna dari kekerasan, ancaman, siksa selama 10 tahun. Jadi di Makkah mereka itu yang mereka dapat itu adalah ancaman, siksaan, penentangan, bahkan pengusiran, tidak boleh mengamalkan ajarannya itu selama 10 tahun. Jadi benar-benar sudah berbeda kondisi mereka antara Makkah dan Madinah. Wala yakfa anna takwina ayyi mujtama'in ala hadha namti la yumkinu ayyatasabbaba fi yawmin wahid. Nah, sehingga tidak bisa dipungkiri, tidak bisa tersimpan dari kita bahwasanya membentuk sebuah masyarakat dengan contoh atau model yang seperti ini itu tidak mungkin bisa diwujudkan dalam satu hari. Jadi perlu waktu. Au syahrin, atau hanya syahrin wahidin, hanya 1 bulan saja. Au sanatin wahidah, bahkan 1 tahun saja itu belum, tidak mungkin. Bal la budda lahum min zamanin tawil. Akan tetapi untuk membentuk masyarakat yang baru ini memerlukan waktu yang panjang. Yatakamalu fihi tasyri' wat taqnin ma'at tarkibi wat tadrib wat tarbiyati tadrijiyan.
sehingga perlu waktu untuk saling menyempurnakan dalam menentukan undang-undang, aturan-aturan dengan kemajuan, dan harus dengan latihan tarbiyah, yaitu secara tadrijian. Tadrijian itu bertahap, tidak langsung ke atas, tapi dengan tahapan terus sampai ke puncaknya. Wa kana Allahu kafilan bihadza tashri'. Dan juga perlu diingat bahwasanya Allah itu kafilan, itu menjamin dengan penetapan syariat ini. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaiman bi tanfidihi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah pelaksana untuk mewujudkan aturan-aturan syariat, wal irsyad ilaihi, dan mengarahkan aturan-aturan ini, wa tarbiyatil muslimin, dan dalam mendidik kaum muslimin, wifqahu, tentu sesuai dengan apa yang tertera di dalam Al-Qur'an, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Itulah Allah yang telah mengutus di antara manusia-manusia yang ummiyin. Ummiyin ini adalah manusia-manusia yang tidak bisa membaca dan menulis. Jadi rata-rata bangsa Arab zaman itu adalah bangsa yang masyarakatnya itu tidak bisa membaca dan menulis. Ini mayoritas, bukan berarti semuanya, tidak. Nah, dari manusia-manusia yang mayoritas seperti ini diutuslah seorang rasul, yang mana rasul ini walaupun tidak bisa membaca dan menulis, namun bisa melantunkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, mampu membersihkan jiwa mereka dan mampu mengajari mereka itu kitab Al-Quran yang berisi hukum-hukum, undang-undang dan hikmah. Wa kana sahabat radhiyallahu anhum muqbilina alaihi biqulubihim. Dan para sahabat Nabi itu dengan pendidikan di dalam ayat tadi itu, baik pendidikan secara ilmu, secara kejiwaan, secara praktek pengamalan syariat itu, para sahabat itu benar-benar terbuka, bahkan hatinya itu sangat siap untuk menerima. Wa yatahallawna bi ahkami wa yastabshiruna biha. Bahkan mereka berusaha mengamalkan, mewujudkan sifat-sifat aturan itu pada diri mereka. Bahkan mereka itu sangat welcome, sangat berbahagia, bergembira dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ini tentu sudah digambarkan dan digambarkan di dalam Al-Qur'an bagaimana bentuk kejiwaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tertera di dalam surat ini. Apabila dibacakan atas mereka ayat-ayat Allah, zadatuhum imana, keimanan mereka itu semakin bertambah. Kenapa? Karena hatinya benar-benar sangat terbuka, bahkan siap, dan badan mereka itu siap untuk mengamalkan. Walaysa tafsilu hadhil masail kulliha fi mabahith mawdu'ina fanaqtasiru minha ala qadri hajah. Sehingga kata pengarang di sini, tidak selayaknya bagi saya untuk memperpanjang lebar bagaimana kondisi situasi para sahabat dalam penerimaan mereka itu terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun saya hanya menyebutkan sedikit saja, seperlunya saja. Karena hadza a'dhamu ma yuwajihu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam binisbati ila muslimin. Nah, seperti inilah gambaran terbesar yang ada di para sahabat kaum muslimin. Jadi mereka itu benar-benar siap dengan apa yang akan diwajibkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Wa hadzal ladzi kana huwal maqsud ala nitaqin wasit. Tentu ini adalah maksud yang akan kita gambarkan bahwasanya para sahabat seperti itu. Minad da'watil islami adalah menghadapi dakwah Islam, wa risalah Muhammadiyah dan risalah ke Muhammadiyaan, walakin lam yakun hadza qadiyatan qariyah. Namun ini bukanlah perkara yang datang begitu saja, bukan. Nah, karena gunaka masail. Namun di sana ada permasalahan guna dalika, selain itu karena tadi al-istihjar, sehingga permasalahan selain dari gambaran-gambaran tadi itu perlu kita untuk mengetahuinya, sehingga perlu untuk kita bahas. Karena jama'atul muslimin mustamilatan ala qismain. Nah, kelompok kaum muslimin itu mengandung dua kelompok, dua bagian. Qismun hum fi ardihim wa diyarihim wa amwalihim la yahummuhum min dzalika illa ma yahummur rajul wa huwa aminun fi sirbihi wa humul ansar. Nah, kelompok pertama dari kaum muslimin ini adalah mereka yang tinggal di tanah mereka, tinggal di rumah mereka, tinggal di dalam harta mereka, sehingga apa? Masing-masing dari mereka itu tidak memiliki permasalahan, tidak menjadi pikiran kecuali apa yang mereka itu hadapi di lingkungan yang aman, di dalam keluarga yang tenang, yaitu mereka itu adalah Al-Ansar. Ini adalah kelompok kaum muslimin yang pertama. Wa kana bainahum tanafurun mustahkamun wa adaun muzminun mundu amadin ba'id. Nah, kondisi kaum muslimin yang pertama ini, mereka itu memiliki permasalahan. Apa permasalahan di antara kaum muslimin golongan Ansor ini? Di antara mereka itu ada permusuhan. Ada permusuhan yang sangat mendalam yang sudah lama terjadi. Sejak zaman yang begitu lama. Wa kana bi janibi haula ismun akhar. Kemudian di samping mereka itu ada kelompok kaum muslimin yang baru, kelompok yang berbeda, tidak seperti mereka. Wahumul muhajirun, yaitu para kaum muhajirin. Fatahum kullu dzalik. Nah, kaum muhajirin ini benar-benar berbeda dengan kaum Ansor, baik dari segi tanah, dari segi rumah, dari segi harta, dari segi keluarga, beda. Kaum muhajirin tidak memiliki tanah, tidak memiliki rumah, tidak memiliki harta, tidak memiliki keluarga yang aman. Bisa jadi istrinya di Makkah, bahkan bisa jadi istrinya itu tidak beriman, bisa jadi keluarganya, anaknya ada di Makkah, ada di mana-mana. Ini kondisi kaum muslimin yang kedua, yaitu para muhajirin. Mau ada? Mereka itu tidak memiliki tempat atau rumah yang bisa berlindung di dalamnya. Wala amalun ya'malunahu lima'ishihim. Dan mereka tidak memiliki pekerjaan yang mana pekerjaan ini bisa menopang kehidupan mereka. Wala malun yablughuna bihi qiwaman minal 'aish. Dan mereka itu datang tidak membawa harta. Dengan harta ini mereka bisa mencukupi kehidupan. Wa kana adadu haula'il laji'ina ghairu qalil. Dan jumlah mereka itu tidak sedikit, bahkan banyak. Wa kanu yaziduna yauman fa yauman. Setiap hari itu jumlah kaum muslimin yang seperti ini itu terus bertambah. Tidak hanya sekedar puluhan, tidak hanya sekedar ratusan, bahkan jumlahnya itu ribuan dari kaum muhajirin. Faqad kana udina bil hijrah likulli man amana billahi wa rasuli. Apalagi sudah dikumandangkan bahwasanya setiap seorang muslim yang beriman
itu wajib berhijrah, wajib meninggalkan kota Makkah, kota kelahirannya, karena tidak aman. Harus pindah ke tempat yang aman, yaitu Madinah. Wa ma'lumun annal Madinah lam takun ala tarwatin qarilah, dan sudah diketahui bahwasanya Madinah itu adalah sebuah tempat, sebuah lingkungan, sebuah kota yang tidak kaya, kota yang biasa-biasa. Fataza'za'a mizanuhal iqtisadi, sehingga semakin hari kondisi ekonomi itu semakin sulit. Penduduknya semakin banyak, yang datang itu bukan orang-orang kaya, apalagi investor, yang mereka itu datang membawa dagangan atau membawa harta, bukan. Malah sebaliknya, manusia-manusia yang miskin, yang tidak memiliki kekayaan. Wa fi hadhihi sa'ah al-harijah qamatil quwwatul mu'adiyah lil Islam. Nah, kondisi Madinah yang seperti ini, ada masalah lain yang harus dihadapi. Apa masalah? Yaitu masalah musuh-musuh yang tidak berharap kebaikan terhadap kaum muslimin yang seperti ini. Bahkan musuh-musuh ini cenderung semakin menghancurkan secara ekonomi. Yushbihu muqata'atal iqtisadiyah, yang serupa dengan embargo ekonomi. Sehingga Madinah semakin terkumpul kaum muslimin, sedangkan lingkungan yang lain, kota-kota sekitarnya itu bukan kaum muslimin, bahkan orang-orang kafir dan musyrikin. Nah, mereka itu berusaha, yang biasanya berdagang ke Madinah akhirnya tidak berdagang, yang biasanya memberikan bantuan ke saudara yang di dalam situ akhirnya tidak membantu, di stop. Nah, ini permasalahan yang harus dihadapi. Qallat li ajliha al-mustawradah, sehingga semakin menipis, semakin sedikit barang-barang yang masuk ke Madinah. Wa tafaqamatil qulub, dan kondisi itu terus semakin memburuk. Ini adalah kondisi kaum muslimin yang ada di kota Madinah di awal-awal mereka datang ke kota ini. Insyaallah pada kesempatan berikutnya kita akan membahas tentang kelompok kaum manusia yang kedua, yaitu selain dari kaum muslimin, yaitu orang-orang musyrikin Madinah dan orang-orang Yahudi yang sudah menjadi warga di situ. Bahkan orang-orang Yahudi ini secara fisik sudah seperti orang Arab, pakaian-pakaiannya Arab, bahasanya pun pakai bahasa Arab. Namun mereka itu memiliki satu kelebihan, mereka tidak mau bercampur dengan manusia-manusia lain. Bangsa Yahudi adalah bangsa yang sangat menjaga ras mereka. Mereka tidak mau ras mereka itu tercampur dengan ras lain, karena keyakinan mereka itu adalah bahwasanya mereka adalah bangsa yang paling mulia, yang lainnya itu adalah bangsa yang sangat hina. Bahkan di dalam kitab mereka yang ditanamkan kepada anak cucu mereka, bahwasanya selain bangsa Yahudi itu sebenarnya roh-rohnya itu dari roh-roh setan, namun Allah itu menciptakan seperti bentuk mereka, tujuannya adalah untuk kepentingan orang-orang Yahudi. Ini kita akan bahas insyaallah pada kesempatan yang akan datang. Kita tutup dengan doa kafaratul. Subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.